Teman-teman sekalian, kita sudah mempelajari tadi 8 elemen kreatif DNA yang harus dimiliki oleh seseorang yang kreatif. Ya, jadi kita mau exercise sekarang ya. Di slide ini ada 3 foto tokoh, dan mungkin juga kalian sudah familiar dengan ketiganya ya. Yang pertama yaitu Prof. B.J. Habibie, terus yang kedua Nadiem Makarim, terus yang ketiga Wisnu Tama Kusubandio ya. Nah, sekarang kita mau bedah satu persatu dari profil ketiga tokoh ini ya. Kita mau melihat apakah mereka memiliki kreatif DNA atau tidak ya. Kira-kira begitu ya. Jadi mari kita lihat profilnya satu persatu ya. Profil yang pertama yaitu Prof. B.J. Habibie ya. Beliau merupakan salah satu sosok yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia ya, terutama dalam persoalan penerbangan. Pria yang akrab disapa B.J. Habibie ini lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, kepandaian B.J. Habibie memang sudah terlihat jelas karena seringnya membaca buku-buku ya. Putra dari pasangan Raden Ajeng Tuti Martini Puspo Wijoyo dan Alwi Abdul Jalil Habibie. Ini memang dibekali oleh pendidikan yang cukup ya. Dia tidak hanya secara ilmu pengetahuan tetapi juga agama. Semasa kanak-kanak, ayahnya sering memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ya, jadi tidak mengherankan saat usia 3 tahun Habibie sudah fasih membaca Al-Quran. Habibie tumbuh dewasa melanjutkan pendidikannya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Lalu kemudian melanjutkan pendidikan ke Jerman ya, hingga meraih gelar doktor. Gelar doktor diraih dari Aachen University ya di Jerman. Habibie berkarir di industri pesawat Jerman. Habibie semula bekerja di Hamburger Flugzeeugbau ya, HFB ya, produsen pesawat di Jerman. Tugas utama Habibie di HFB semula melakukan riset soal konstruksi pesawat. Aktivitas tersebut membuat ulasan ilmiah untuk standar desain pesawat. Karir Habibie mulai menanjak setelah memecahkan masalah kestabilan konstruksi bagian belakang pesawat F-28 yang diproduksi HFB bersama Fokker Belanda. Habibie kemudian dipercaya mendesain pesawat bersayap tetap pertama di dunia, DO-31 yang diproduksi HFB bersama Dornier ya. DO-31 sempat dibeli Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, meski kini sudah masuk di museum ya. Karir Habibie tercatat semakin meroket setelah HFB merger dengan Messerschmitt Bulkow ya, menjadi Messerschmitt Bulkow Blohm atau MBB ya pada tahun 1969. Di MBB, Habibie terlibat perencanaan dan pembuatan pesawat Airbus A300B. Saat terlibat dalam proyek Perseus ini, Habibie menemukan crack propagation theory atau teori crack atau teori perambatan keretakan. Ya, penemuan
Habibie ini adalah model matematika yang berguna untuk memprediksi perilaku perambatan retak di struktur pesawat hingga atom. Ya. Teori ini penting sebab di masa itu banyak kecelakaan pesawat terjadi akibat kegagalan struktural. Pada tahun 1950 hingga 1960-an, industri burung besi dunia berlomba membuat pesawat yang semakin besar dan cepat. Saat badan pesawat semakin besar dan geraknya bertambah cepat, kegagalan struktur sering terjadi. Ini terjadi karena setiap bahan pesawat memiliki kapasitas tertentu dalam hal kelelahan materi, ya. Teori crack temuan Habibie bermanfaat untuk menghitung dan memprediksi titik retak. Dengan begitu, sebuah materi pesawat dapat diperkuat dengan lebih presisi. Ya, jadi sangat luar biasa ya kreatif yang dimiliki oleh B.J. Habibie, ya. Kreatif genius. Profil yang kedua yaitu Wisnutama Kusubandio, ya. Beliau adalah salah satu sosok yang menjadi sumber inspirasi anak muda generasi milenial, ya. Di usianya yang masih sangat muda, ya, 49 tahun, Wisnutama memiliki pencapaian yang sangat pesat, ya. Kerja kerasnya membuat Wisnutama mampu menempati posisi direktur utama Trans TV di usia relatif masih muda waktu itu, sekitar 30-an tahun. Selain itu, Wisnutama juga terkenal sebagai salah satu sosok pendiri Net TV, ya. Pria kelahiran Jayapura pada tanggal 4 Mei 1970 ini memperoleh reputasi karena kerja keras serta kreativitasnya yang dimilikinya, bukan karena menggunakan nama besar keluarga atau orang tuanya. Meski lahir di Jayapura, Wisnutama menjalani pendidikannya di luar Papua. Ketika berusia remaja, Wisnutama bersekolah di SMP Tarakanita 5, Jakarta. Dari Jakarta, Wisnutama kemudian melanjutkan ke Coralbin International School di Queensland, Australia, serta International School Singapura. Setelah lulus SMA, Wisnutama melanjutkan pendidikannya ke Norwich University dengan menggunakan beasiswa. Di sini Wisnutama mendapatkan pendidikan kepemimpinan ala militer. Ya, keputusan tersebut dilakukan Wisnutama karena dirinya mengaku sebagai sosok pencinta militer dan berkeinginan menjadi prajurit. Lulus dari Norwich University pada tahun 1992, pria yang akrab dipanggil Tama ini kemudian memutuskan untuk kembali berkuliah. Tidak tanggung-tanggung, dia menempuh pendidikan di 2 kampus sekaligus, ya, yang sama-sama berada di kota Boston. Ya, 2 kampus yang dimaksud adalah jurusan komunikasi di Emerson College dan Liberty Arts di Mount Ida College, ya. Di Emerson College dia sempat mengikuti pelatihan TV production, ya. Dari bekal pelatihan tersebut, Tama kemudian bisa mengaplikasikan ilmunya serta secara langsung ketika menjadi asisten produksi New England Cable News, ya. Selain itu, Tama juga sempat memiliki pengalaman menjadi on-air promotion assistant director di Boston, ya. Dalam sebuah wawancara, Tama pernah mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah seorang yang hobi nonton TV, ya. Bahkan dia menganggap kalau program-program yang kerap ditayangkan di stasiun TV Indonesia tidak menarik. Oleh karena itu, Tama punya keinginan besar untuk mengubah wajah industri
pertelevisian tanah air menjadi lebih atraktif. Perjalanan karir Tama di industri TV tanah air diawali pada tahun 1994 dan menjadi bagian dari Indosiar, ya. Posisi pertama yang ditempati Tama di Indosiar adalah on air promo supervisor, ya. Karir Tama di Indosiar meningkat seiring dengan popularitasnya program yang ditangani, ya. Hal itu dibuktikan dengan pencapaian menempati jabatan manajer produksi selama 7 tahun bekerja di Indosiar. Program yang dimunculkan Tama selama di Indosiar diantaranya adalah Patroli, ya, 1 Jam Bersama, Gebiar BCA, dan Saksi. Setelah sukses di Indosiar pada tahun 2001, Tama memutuskan pindah ke Trans TV, ya, dan menempati posisi sebagai kepala divisi produksi dan fasilitas. Di Trans TV, Tama benar-benar menunjukkan kegemilangannya, ya, dalam menciptakan program TV yang menarik. Sebagai buktinya, Tama sempat ditunjuk sebagai Direktur Utama Trans TV pada rentang 2008 sampai 2012. Program hits yang dimunculkan Tama selama di Trans TV sangat banyak, diantaranya Termehek-mehek, ya, Bukan Empat Mata, Ekstravaganza, Dunia Lain, serta Opera Panjava. Memiliki pencapaian besar dalam memimpin stasiun TV nasional tidak membuat Tama puas. Dia tidak ingin merasa nyaman dengan pencapaian yang telah diraihnya, apalagi keinginan besar untuk mengubah wajah TV industri di Indonesia masih ingin dilakukannya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Tama bersama dengan pengusaha Agus Lasmono dari Indika Group kemudian mengakuisisi Space Tune TV dan mengubahnya menjadi Net TV pada 18 Mei 2013. Nama Net TV memiliki kepanjangan News and Entertainment Television. Lewat Net TV, Tama mempunyai kebebasan dalam menghadirkan program yang edukatif dan menghibur kepada masyarakat Indonesia. Tama pun menempati posisi sebagai Direktur Utama di Net TV, yaitu pada tahun 2013 sampai 2019. Dan saat ini menjadi Komisaris Utama Net TV. Perjalanan panjangnya di industri TV tanah air membuat Wisnu Tama bergelimang reputasi. Tama pernah dinobatkan sebagai Best SEO in Indonesia pada tahun 2010 serta Indonesia Youngster ini oleh majalah SWA. Selain itu, Tama ditempatkan sebagai salah satu The 500 Most Influential SEO in the World oleh Richtopedia pada tahun 2015. Rumah Zakat Indonesia juga turut memberikan gelar sebagai Tokoh Pemberdayaan 2018 kepada Tama. Siapa saja bisa mengikuti jejak kesuksesan Wisnu Tama dan mulai mendirikan perusahaan, ya. Jadi ini sangat luar biasa bagi teman-teman yang memiliki kreativitas yang tinggi. Silahkan bergelut di dunia pertelevisian.